warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya waqala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrallahi subhanahu wa ma wallahu au mu'aliman au muta'alliman. Jadi menurut hadis ini bahwasanya dunia itu mal'unatun. Dunia yang kita tempati, yang kita tinggali itu pada hakikatnya Allah melaknatnya. Jadi semenjak Allah menciptakan dunia, Allah tidak memandangnya. Karena begitu banyak kejelekan-kejelekan, bahaya-bahaya dunia bagi umat manusia itu sendiri. Dengan masalah-masalah urusan dunia, orang-orang satu sama lainnya yang tadinya kawan bisa menjadi lawan. Yang tadinya sahabat bisa menjadi penjahat gara-gara masalah urusan dunia. Jadi tipu daya dunia sangat kuat, sangat hebat dan sangat sesat. Oleh karena itu Allah melaknatnya. Dan dunia ini apabila kita tidak berhati-hati, dunia dijadikan tujuan utama bagi kita, maka sudah pasti kita akan mendapatkan kesengsaraan, penyesalan yang sangat mendalam. Karena itu tadi bahwasanya Allah melaknatinya karena bahaya-bahaya yang ada di dalamnya. Dan dunia ini mengajak orang untuk lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat. Dengan tipu muslihatnya, kita semua dibuat takjub, kita semua dibuat lupa. Oleh karena itu, hikmahnya, pentingnya, utamanya kita bisa mengkaji ilmu agama, kita bisa tahu hal-hal apa saja yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dan apa-apa saja yang menjauhkan, yang mengancam kita, menjerumuskan kita, menyesatkan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya di penjelasan kenapa dunia itu dilaknat dan apa yang tidak dilaknat. Adunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunianya dilaknat dan segala sesuatu yang ada di dunia ini juga dilaknat oleh Allah. Tetapi ada kecualinya. Illa zikrallahi. Yang pertama kecuali adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah tahu semuanya bahwasanya kita semua diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini identik dengan masalah zikrullah. Ibadah kepada Allah eling karo Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tiada lain
Bukannya dunia ini adalah tempat tujuan akhir kita, dunia adalah tempat ujian kita di dunia ini. Siapa yang selamat dari ujian dunia, maka ia berhak mendapatkan ridho Allah dan surganya Allah nanti di akhirat. Jadi itu yang tidak dilaknat adalah zikrullah. Zikir kepada Allah ini kalau kita lihat sekilas ya, kelihatannya gampang. Zikir saja tinggal kita menyebut Allah. Yang dimaksud zikrullah ini tidak cuma asal sebut saja kita mengingat Allah, tapi dengan cara zikir-zikir yang membekas di hati kita ya, yang memberikan efek dampak bagi kehidupan sehari-hari kita. Terus bagaimanakah zikir itu bisa berdampak? Ya, zikir kita tidak cuma di lisan saja. Zikirnya orang awam ya, di lisan. Kalau kita sudah berilmu ya, mendapatkan tambahan ilmu, kita tingkatkan lagi, kita kuatkan lagi zikir hati. Zikir lisan sudah, hati sudah, maka selanjutnya kita juga bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita, seluruh indrawi kita untuk mengingat Allah semuanya. Karena tidak sinkron apabila lisan kita ya, zikrullah, pikiran kita ke pasar ya, hati kita memikirkan pekerjaan, memikirkan tugas-tugas sekolah, maka tidak akan sinkron. Jadi zikir yang sesungguhnya akan menciptakan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Apabila zikir kita tidak sampai pada ketenangan jiwa kita, masih gelisah, masih tidak nyaman, dan cenderung selalu ingin melanggar perintah-perintah Allah, bermalas-malasan menjalankan ketaatan, untuk menjalankan ibadah-ibadah, itu perlu kita koreksi. Zikir kita berarti belum benar. Jadi zikir kita harus benar-benar berdampak, berefek bagi kehidupan kita, bisa menyebabkan menjadi semangat kuat ya, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu pertama ya, salah zikrullah yang diperkecualikan, tidak dilaknat, sesuatu yang ada di dunia ini. Kemudian yang berikutnya yang tidak dilaknat oleh Allah adalah wama walahu. Segala sesuatu yang menolong zikrullah, yang menunjang, mendukung zikir kepada Allah. Segala upaya ya, kita mengadakan majelis taklim, contoh simpelnya seperti ini ya, berkumpul, semata-mata kumpul kita untuk mengingat Allah, mengingat kehidupan akhirat. Dan satu lagi yang harus kita ingatkan ya, bahwasanya dunia ini memang benar-benar bukan milik kita ya. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Maka apabila hidup kita di dunia harus melaksanakan perintah-perintah Allah yang dirasa kita berat untuk mengikutinya, melakukannya, memang sudah konsekuensi menjadi seorang mukmin, siap menjadikan dunia ini sebagai penjara dan akhirat sebagai surganya nanti kita di akhirat. Jangan dibalik ya, kalau kita merasa mukmin pengen
di dunianya seperti surga. Soal akhirat kita tidak tahu ya, nggak begitu yakin apa iya ada apa tidak ya. Ini bukan mukmin. Kalau dia ngaku mukmin berarti dia munafik ya. Wama walahu, segala sesuatu yang mendukung zikrullah. Selanjutnya au mu'aliman, orang alim, para guru yang mengamalkan, yang mengajarkan ilmunya kepada para murid-muridnya, mengajarkan kebaikan-kebaikan, mengajarkan ilmu fikih ya, bab toharoh, bagaimana caranya kita berwudu, kemudian bersuci, bagaimana caranya kita menjalankan sholat. Kemudian ada juga guru ya, menyampaikan fan yang lainnya seperti ada ilmu akhlak, mengajarkan kepada kita bagaimana budi pekerti yang harus kita lakukan, bagaimana kita meneladani baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada ilmu-ilmu yang lainnya, ada ilmu Quran, hadis, ilmu bahasa Arab, nahwu sorof, dan semua cabang-cabang ilmu agama. Itu yang tidak dilaknat. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah au muta'aliman, orang yang belajar, para murid, para santri, itu yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang hayat kita jangan sampai lepas dari 4 hal ini, supaya kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan zikrullah. Zikir ini juga harus konsisten, istiqomah. Karena apabila kita lupa zikrullah, lupa mengingat Allah, maka yang akan masuk di dalam hati kita, dalam pikiran kita adalah urusan duniawi, bisikan setan yang selalu mengajak kepada kesesatan. Apabila kita ingat Allah, malaikat masuk ya. Kita ngeblank sesaat, udah masuk yang lainnya, yang selain Allah. Selain Allah ya bisa pikiran-pikiran kita, angan-angan kita, khayalan kita, duniawi kita, godaan-godaan setan yang akan masuk. Makanya zikrullah ya, ini harus konsisten ya, harus istiqomah. Zikrullah itu minimal kita menyebut Allah atau berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah yang lain, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir yang paling utama la ilaha illallah. Yang paling simpel ya, paling singkat, minimal kita ya Allah. Zikirnya orang-orang thariqah ya. Jadi selalu mengingat Allah dalam kondisi kapanpun, dimanapun ya. Kecuali di tempat-tempat tertentu seperti kamar mandi, kita tidak boleh melafalkan lafaz Allah, cukup di dalam hati kita. Ingat Allah dan seterusnya. Karena baginda Nabi juga selalu tidak putus ya, mengucapkan lafaz Allah, zikrullahnya baik ketika dalam kondisi terjaga maupun saat beliau tertidur. Jadi sepanjang hayat kita ya, kita upayakan kalau kita masih bisa ya, punya ilmu, kita bisa mengamalkan, mengajarkan ilmu-ilmu kita. Atau kalau tidak ya, kita harus siap menjadi murid, menjadi santri dimanapun kita berada. Siap belajar kembali supaya kita sepanjang hidup kita kalau tidak jadi guru ya jadi murid selama atau sepanjang hayat kita, sehingga kita jauh ya, bukan masuk kategori yang Allah laknat. Itu tadi kita simpulkan ya, bahwasanya penjelasan dari hadis tadi, dunia ini beserta isinya Allah laknat kecuali 4 hal. Yang pertama zikrullah, 2 segala sesuatu yang menolong zikrullah maksudnya ya, 3 para
alim ya. Yang keempat adalah para muta'alim, orang yang belajar, atau para santri, para murid. Satu hadis lagi ya kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardihi hatta namlati fi hujriha wa hatta al-huti fil bahri la yusalluna ala muallimin nas al khair. Bahwasanya Allah, para malaikat, ahli langit, ahli bumi, sehingga semut yang ada di liangnya, ning jero lenge, kemudian ikan di lautan, mereka semua memohonkan rahmat pada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Jadi sangat beruntung ya apabila Allah anugerahkan kita ilmu pengetahuan, kemudian kita bisa mengamalkan apa yang kita milikinya. Apabila kita mau mampu melaksanakan demikian, maka Allah ya, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sehingga semut ya, ikan-ikan di lautan, semuanya mendoakan rahmat bagi kita semua, orang-orang yang mau mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kebaikan itu tidak mudah, apalagi nanti kalau kita di masyarakat ya, mengajarkan ilmu pengetahuan, ngajar ngaji, nggak ada upahnya, sudah begitu sering kita disalahkan, dilalah murid bandel-bandel dan mulang TPA. Belum lama ada yang bercerita sama saya ya, ada kejadian anaknya nakal-nakal, itu ada anak yang ribut ya, kemudian sang guru tersebut berusaha untuk melerainya ya, untuk memisahkannya supaya tidak berantem. Tidaklah ketika mau memisahkan anak tersebut ya, mau menghalang-halangi supaya jangan memukul, anak itu kena sentuhan ya, tangkisan seorang gurunya, kemudian ada problem sedikit di anggota tubuhnya, kesleo lah gampangannya, nggak terima menuntut gurunya. Dan belum lama yang kasus viral ya, lagi mulang wis gaji nggak sepiro ya, bulanannya hanya 100.000, itu lempar sandal sama anak-anak kecil, anak-anak TPA loh, usia SD. Kemudian marah saking spontanitas ya, diberikan pelajaran, orang tuanya nggak terima, harus didenda sekian puluh juta. Makanya jarang yang mampu istiqomah, jarang yang ikhlas mengajarkan ilmu-ilmu kebaikan ya. Karena yang didapat tidak sesuai. Ini tantangan bagi kita. Karena kalau kita tolak ukurnya dunia, ya sangat kecil sekali kalau kita mengharapkan dunia. Tapi kalau kita mengharapkan akhirat, nikmat Allah sangat luas sekali. Orang nanti jatah kita ya, apabila kita masuk surga, kita bisa seluas langit dan seluas bumi surga yang Allah janjikan kepada kita nantinya. Oleh karena itu ya, kita harus konsisten, istiqomah. Nanti kalau misalkan mengamalkan ilmu di masyarakat, tidak begitu direspon, tidak begitu dianggap ya, honor yang kita dapat, bisaroh yang kita dapat tidak sesuai, tetap ajarkan kebaikan. Karena pada hakikatnya ya, rezeki sudah Allah bagi, kita tidak dapat rezeki dari situ ya yang cukup, ada rezeki yang lain. Kalau bukan hak kita, bukan jatah kita, kita berusaha sekuat apapun, maka tidak akan pernah kita dapatkan. Karena itu ya, kita harus selalu konsisten,
Kita harus melaksanakan, mengamalkan, karena kita sudah tahu tentang keutamaan orang yang berilmu yang mau mengajarkan kebaikan, kebahagiaan di tengah masyarakat. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.